pengurus yang telah menyiapkan majelis ini. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan insya Allah Allah terus istiqomahkan kita, Allah terus sabatkan kita untuk kemudian saling mengingatkan, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menyatukan saf, barisan dan hati-hati kita semuanya. Yang perlu kita ketahui, semakin kemudian kita berada di jalan dakwah ini, maka semakin berat ujiannya. Kalau dakwah itu sulit, kalau dakwah itu tidak sulit, maka jangan-jangan kita tidak sedang berdakwah. Mungkin kita lagi sedang piknik. Dakwah sunnatullahnya, ujiannya berat. Sebagaimana tidak ada orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah kecuali mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sahabat HK dimanapun berada, jamaah yang dirahmati Allah, mari luruskan niat dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal lebih dekat pribadi agung dan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di bab ke-38 dari kitab ini, yaitu bab ma jaa fi kalami Rasulillah fis samari. Bab tentang pembicaraan, percakapan Nabi di malam hari. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi di malam hari? Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, khususnya terkait dengan pembicaraan, percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita ambil faedahnya insyaallah. Semoga semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin membuat kita lebih mengenal lebih dekat pribadi agung mulia baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim Hijratul Kahfas yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, segala puji hanya milik Allah, Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang merupakan ilah, Rabb kita semua, tempat bergantung seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali merezekikan pertemuan kita di majelis ini setiap Jumat pekan pertama, mengkaji salah satu karya fenomenal dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Salah satu karya terbaik menurut ulama-ulama kita yang khusus menjelaskan tentang syama'il, segala sesuatu berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tidak merezekikan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak merezekikan kita duduk di majelis Nabi, salat di belakang Rasulullah. Kita tidak direzekikan Allah kemudian bertemu, menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan engkau memandang Rasulullah di depan matamu. Karena setiap sahabat
Setiap sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Rasulullah, mengalami sesuatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat sesuatu dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu fisik, sifat, apapun itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan meriwayatkan kepada tabi'in, menyampaikan itu kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kemudian riwayat-riwayat tersebut kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang Allah jadikan segala dalam dirinya itu teladan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Segala hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya, jihadnya, senyumnya, cara bicaranya adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini semakin mengenal baginda Rasulullah, dan saya anjurkan kepada jamaah membeli terjemahan dari kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita punya kitab ini di rumah yang bisa kita baca kapanpun. Karena kalau menyelesaikan kitab ini sekali sebulan pertemuan, sepertinya membutuhkan waktu yang panjang agar kita selesai dari kitab ini. Kita baru sampai dari bab ke-38 dari 56 bab dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu saat datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai baginda Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Sahabat ini menanyakan kapan peristiwa kiamat. Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya kapan terjadi kiamat, kemudian balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'dadta laha?" Wahai sahabatku, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Mendengarkan pertanyaan balik dari Nabi, sahabat ini hanya bisa berkata, "Ya Rasulullah, aku belum punya bekal yang cukup, kecuali innani uhibbullaha wa rasulah. Aku sungguh mencintai Allah dan Rasulnya." Maka kemudian Rasul berkata, "Ant ma'a man ahbabt." Ketahuilah wahai sahabatku, engkau kelak di akhirat setelah kiamat akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Itu berarti bahwa sahabat tersebut akan bersama Nabi di surga. Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini, yang menjadi saksi peristiwa tersebut, kemudian berkata, "Uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. "Wa uhibbu Abu Bakar." Aku sungguh mencintai Abu Bakar. Aku sungguh mencintai Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Walau amal-amalku tidak seperti mereka, berharap kecintaanku dengan mereka membuat Allah mengumpulkan aku dengan mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi faedah, pelajaran penting bagi kita. Di antara sebab Allah dekatkan surga kita dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada dunia pekerjaan kita. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada saudara kita. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Mencintai Rasulullah bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita. Dan saya ingin mengatakan ini berat. Ini berat. Mencintai Rasulullah melebihi orang tua kita, anak kita, pasangan kita, istri kita, suami kita. Bahkan mencintai Rasul melebihi diri kita, ini bukanlah perkara ringan. Ini bukan perkara mudah, kecuali Allah yang menumbuhkan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan beberapa hal sebab untuk menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah. Yang pertama adalah mengkaji sirah, mengkaji sejarah, mengkaji syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lakukan hari ini. Mustahil orang itu mencintai Rasulullah
melebihi kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, pasangannya, bahkan dirinya sendiri jika ia tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara sebab kita menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Terkhusus hari ini adalah hari Jumat, disunnahkan memperbanyak salawat. Hari Jumat hari terbaik, zikir terbaik adalah di antara zikir terbaik memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji sirah dan syama'il Nabi, memperbanyak salawat. Yang ketiga, ziyaratu Madinatir Rasul. Hal ketiga yang akan menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasul adalah berkunjung, berziarah ke kota Madinah, berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji, mengenang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya di Madinah. Yang keempat, jamaah rahmatullah, agar Allah tumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa seperti sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwafil yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Di pertemuan sebelumnya atau bulan yang lalu kita sudah membahas bab tentang ucapan Nabi berkaitan dengan syair. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyair di depannya dan tidak melarang mereka. Walau Allah mengatakan dalam Quran, syair tidaklah pantas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Allah turunkan kepada Nabi, Al-Quran yang sastranya, keindahan bahasa Al-Quran jauh dibanding syair-syair yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi Nabi SAW tidak melarang sahabatnya bersyair. Bahkan ada 3 sahabat yang terkenal sebagai syu'ara'ur Rasul, penyair-penyair Nabi. Di antaranya adalah Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, yang ketiga adalah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, lalu kemudian Rasulullah yang tawaf saat itu bersama sahabat-sahabatnya, salah satu penyair Nabi kemudian melantungkan syair di masjid atau di Masjidil Haram. Sampai kemudian ia ditegur oleh Umar ibn Khattab, "Ya Hassan, wahai sahabatku Hassan, tanshud inda Rasulillah wa fi Masjidil Haram." Di sisi Rasulullah, di Masjidil Haram, apakah engkau berani kemudian melantungkan syairmu di tempat ini? Lalu Nabi berkata, "Da'ahu ya Umar." Biarkan dia wahai Umar, karena terkadang kekuatan lisan, sastra, ungkapan, kata-kata, dentumannya lebih dahsyat dari senjata. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita akan membahas bab ke-38 tentang kalamu Rasulullah fis samar. Pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Apa sih yang menjadi pembicaraan Rasulullah? Materi bahan pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri Rasul atau dengan sahabat-sahabatnya di malam hari. Walau jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang memperbanyak bicara di malam hari. Ini kaidah. Rasulullah SAW setelah salat Isya, maka Nabi SAW tidak menyenangi memperbanyak bicara seperti yang banyak kita lakukan hari ini. Nabi itu tidak sering begadang. Nabi itu jarang begadang, kecuali jika Nabi SAW berbicara dengan istri-istri Nabi SAW. Ini kaidah yang perlu kita ketahui. Nabi itu tidak senang berlama-lama berbicara, begadang di malam hari. Setelah sholat Isya, maka Nabi SAW segera akan tidur, lalu dia akan bangun di sepertiga malam atau di pertengahan malam. Memperbanyak qiyamul lail Rasul SAW, sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah pernah kita baca di bab tentang ibadah Rasulullah SAW. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kakinya menyentuh jasad atau tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu didapatinya Rasulullah yang beribadah sampai bengkak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga
Ibunda Aisyah berkata, "Atatakallaf, apakah engkau menyiksa dirimu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sementara Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Mendengarkan itu maka Rasulullah hanya menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas bagiku wahai Aisyah menjadi hamba yang bersyukur. Nah, Nabi itu tidak begadang, Nabi itu tidak akan berlama-lama berbicara di malam hari kecuali ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Kecuali jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pembicaraan dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini betul-betul berbeda dengan apa yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh para suami kebanyakan. Saya tidak ingin mengatakan semuanya. Yang kita ini sudah terfitnah dengan banyak berbicara di malam hari, masih begadang di malam hari. Kalaupun kita begadang, begadangnya bukan ketika kita berbicara dengan istri kita, pasangan kita tentang bagaimana anak-anak kita ke depannya, bagaimana kemudian menjaga anak-anak kita agar iman, ibadah, akhlak mereka. Ini jangan kita lakukan. Maka Allahu Akbar, kita akan dengarkan insya-Allah bab ke-38 ini, pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, setelah kita mengetahui bahwa kaedahnya Nabi itu tidak menyenangi begadang di malam hari. Nabi akan tidur segera setelah salat Isya, lalu beliau akan bangun di seperempat malam, memperbanyak qiyamul lail di hadapan Tuhannya. Kalaupun Nabi berbicara di malam hari, itu berbicara ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atau membuka pembahasan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini jemaah yang dirahmati Allah, di bab ini ada 2 hadis, hanya ada 2 hadis. Tapi insya Allah ini cukup menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah, ada pelajaran yang bisa kita petik dari bab ke-38 ini. Hadis pertama, jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hadis ini tidak akan saya bahas panjang, mengingat hadis ini secara sanad didhaifkan oleh ulama, dan secara matan kata ulama hadis ini juga mungkar. Karena ada matan hadis sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita akan tetap baca hadis ini lalu kemudian mengambil faedah setelah kita sudah menjelaskan bahwa hadis ini dhaif secara sanad, mungkar secara matan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, haddatsa Rasulullah dzata lailatin nisa'u haditsan. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan istri-istri Rasulullah, mengumpulkan istri-istrinya, lalu kemudian mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, mulailah Rasulullah bercerita di hadapan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, pertanyaan kepada ujian atau pertanyaan sirah, berapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sambil saya lanjut, yang tahu jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Berapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam mengumpulkan istri-istrinya, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan mereka. Faqalat imra'atun minhunna, salah satu dari istri Rasulullah, salah satu dari ummahatul mukminin, ibunda kita semua, kemudian berkata, ka'anna al-haditsa haditsu khurafah. Nah, dari sinilah kemudian kata ulama hadis ini secara matan mungkar, karena tidak mungkin ini diucapkan oleh sahabat istri Rasulullah. Ketika Nabi berbicara kepada mereka, lalu mereka mengatakan seakan-akan hadis ini, ucapan ini, pembicaraan ini adalah pembicaraan khurafat. Kita sering mendengarkan, oh ini khurafat, ini enggak benar. Ternyata ungkapan kata-kata khurafat ini, perkataan khurafat, wah ini enggak benar nih, ini khurafat. Ternyata ada sebabnya. Ketika Nabi berbicara dengan istrinya, lalu kemudian salah satu istri Rasulullah SAW berkata, sepertinya ungkapan Nabi, pembicaraan Nabi sepertinya khurafat. Nah, dari sinilah kemudian kata ulama, ini tidak mungkin diucapkan Nabi kepada ini tidak mungkin diucapkan istri-istri Rasulullah ummahatul mukminin kepada ungkapan atau ucapan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Atadruna ma khurafat?" Wahai istriku, wahai istri-istriku, tahukah kalian apa itu khurafat?
Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu khurafat, sebab kemudian ungkapan ini kemudian beredar di tengah manusia. Inna khurafata kana rajulan min Uzrah. Kata Nabi, khurafat itu ternyata adalah nama seorang laki-laki dari sebuah kampung yang bernama Uzrah. Jadi ada kampung bernama Uzrah. Nah, khurafat ini itu adalah orang yang berasal dari kampung tersebut. Asarathul jinnu fil jahiliyah famakatha fihim dahra. Khurafat ini suatu saat dia akhirnya diculik oleh jin atau disembunyikan oleh jin. Nah, ini juga sering kita dengar. Ada orang disembunyikan oleh jin, tiba-tiba pulang setelah dia kembali setelah beberapa hari, akhirnya dia kemudian ada yang kemudian hilang kesadarannya, ada yang kemudian mulai berbicara pembicaraan yang orang nggak tahu apa yang dia bicarakan. Nah, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi ternyata memang kasus orang itu disembunyikan jin itu ada. Jadi kasus ada orang disembunyikan jin lalu kemudian setelah beberapa saat dikembalikan itu ada. Sebagaimana disebutkan di hadis ini. Dan ketika berbicara tentang disembunyikan jin, ini membuat saya tersenyum karena ada momen di waktu kami masih kecil, masih SD, Allahu Akbar, pernah bikin ulah ya. Sampai kemudian kabur karena takut untuk dihukum. Sampai kemudian keluarga itu keluar hampir satu kampung mencari sampai di sungai-sungai teriak menyebut nama Al-Fakir Umar, mengira karena kami ini disembunyikan oleh jin. Sehingga katakan bahwa ternyata kasus disembunyikan oleh jin itu ada. Asarathul jin, nah si khurafat ini jamaah rahmat Allah pernah disembunyikan oleh jin untuk beberapa waktu. Tsumma radduhu ilal ins. Kemudian jin-jin yang menyembunyikan khurafat ini mengembalikannya. Nah, setelah dia dikembalikan ke tengah-tengah manusia, fakana yuhadditsun nasa bima ra'a fihim minal aajib. Dia mulai bercerita tentang apa yang dilihatnya ketika dia disembunyikan oleh jin. Faqala nas, maka kemudian manusia berkata, haditsu khurafah. Ini pembicaraan khurafat. Nah, semenjak itulah istilah khurafat itu mulai menjadi ungkapan. Setiap ada orang yang berbicara nggak jelas ucapannya, juntrungannya juga nggak ketahuan mau kemana, maka orang akan mengatakan ini sih perkataan khurafat ini. Ternyata berasal dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan bahas hadis ini banyak, mengingat bahwa ternyata hadis ini secara sanad didhaifkan ulama dan secara matan hadis ini mungkar. Kecuali beberapa faedah. Satu faedah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan Rasulullah, kalaupun Nabi tidak tidur di malam hari atau begadang, maka yang membuat Rasulullah tidak segera tidur di malam hari setelah sholat Isya itu karena berbicara dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua jemaah rahmatullah, ternyata kasus orang yang disembunyikan oleh jin itu sudah ada. Dari dulu ternyata sudah ada. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, menceritakan hadis seorang laki-laki yang bernama Khurafat yang ternyata dulunya pernah disembunyikan oleh jin. Setelah dia dikembalikan, maka mulailah dia berbicara ngawur. Maka semenjak itu setiap pembicaraan ungkapan yang tidak jelas, yang ngawur, orang akan mengatakan ini ungkapan atau ucapan khurafat. Kita lanjut jemaah rahmat Allah ke hadis yang kedua. Sebelum lanjut ke hadis kedua, ada berapa jumlah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Sebagian menulis 9, sebagian ada jawaban yang menyebutkan bahwa istri Nabi ada 13. Jemaah rahmat Allah. Ini sebenarnya tidak salah. 9 istri Nabi itu yang ditinggal wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi meninggal, maka Rasulullah meninggalkan 9 ummahatil mu'minin. 2 dari istri Nabi wafat sebelum wafatnya Nabi. Yang pertama Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, ummi wa ummukum radhiyallahu anha, yang wafat di Mekah, lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Lalu kemudian di Madinah ada satu istri Nabi, ummi wa ummukum, yang juga wafat sebelum Nabi. Yang Rasulullah SAW pernah mengatakan yang paling cepat meninggal di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan ini mengira panjang tangannya ini secara fisik. Namun ternyata setelah meninggalnya istri Rasulullah Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah yang paling rajin bersedekah. Karena Ibunda Zainab bintu Khuzaimah
Ini dijuluki sebagai ummahatul masakin, ummul yatama, ummul masakin, ibunya orang-orang miskin, ibunya orang-orang yatim. Radhiyallahu anha. Nah, istri Rasulullah, zaujatir Rasul setelah Rasulullah wafat, itu ada 9. Maka semuanya adalah 11. Nah, yang menjawab 13 juga tidak salah. 11 ini adalah yang disepakati ulama bahwa memang adalah istri Nabi, ummahatul mukminin. Nah, kenapa 13 juga benar Ustaz? Karena ada 2 wanita mulia, ulama berbeda pendapat. Apakah mereka ini milkul yamin atau kemudian mereka ini adalah istri Rasul, yaitu Ibunda Raihana, yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah, yang juga memberikan satu keturunan kepada Nabi walau meninggal ketika masih kecil, yaitu Ibrahim ibn Muhammad, yang ketika dia meninggal Rasulullah SAW meneteskan air mata lalu berkata, wahai Ibrahim, sungguh hati ini amat sangat pedih berpisah denganmu, akan tetapi lisan ini tidak akan mengucapkan kecuali perkataan yang dicintai diridhoi oleh Tuhan kita. Nah, jemaah yang rahmat Allah, itu jawabannya. Jadi 9 itu yang masih hidup setelah Nabi, 11 keseluruhannya, 13 ini diperdebatkan ulama. Apakah 2 wanita mulia yang bersama Nabi juga bagian dari istri Nabi atau cuma milkul yamin? Nah, kalau semuanya digabung, semuanya adalah 13. Hadis kedua, jemaah yang rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum. Qalat jalasat 11 imra'atan. Hadis ini menjelaskan jemaah yang dirahmati Allah bagaimana Ibunda Aisyah suatu malam bercerita kepada Nabi. Suatu malam Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebuah kisah kepada Rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam setia, sabar mendengarkan Ibunda Aisyah menceritakan kisah tersebut. Yang kemudian ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, momen ketika ia suatu malam bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 11 wanita. Allahu akbar. Bagi para akhwati fillah yang dirahmati Allah, mari, ini salah satu hadis yang mendapatkan perhatian besar ulama. Allahu akbar. Hadis ini dikenal dengan hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara. Nanti kalau punya waktu boleh di-search di Google. Hadis Ummu Zara. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya hadis yang ke-5189. Sebagaimana juga disebutkan dalam Sahih Imam Muslim hadis yang ke-2448. Dikenal dengan hadis Ummu Zara. Hadis ini Masya Allah mendapatkan perhatian besar dari ulama-ulama kita. Bahkan di antara ulama ada yang kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala membuat buku tentang faedah dalam hadis ini. Allahu akbar. Jadi sekedar untuk menjelaskan faedah dalam hadis ini, di antara ulama yaitu Al-Qadhi Iyad rahimahullah sampai mengarang buku hanya untuk membahas satu hadis ini dan menyebutkan faedah, ilmu, pelajaran yang dipetik dari hadis Rasulullah SAW ini. Nama buku beliau atau nama karangan dari Al-Qadhi Iyad yang khusus menjelaskan faedah dari hadis ini, Bughyatur Ra'id lima tadammanathu hadis Ummu Zar'in min al-fawaid, yang artinya bahwa buku ini menjelaskan tentang faedah dari hadis Ummu Zara, yang kemudian menceritakan bagaimana Ibunda Aisyah berkisah kepada Nabi tentang 11 wanita, tentang 11 istri yang mereka suatu saat berkumpul ngerumpi, sepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun dari semua teman-temannya. Jadi 11 wanita ini kumpul, duduk bareng, ngerumpi, sepakat bahwa mereka tidak boleh menyembunyikan apapun dari setiap antara mereka. Mereka harus mereka harus membuka sejujur-jujurnya bagaimana kondisi rumah tangga mereka. Allahu akbar. Hadis ini sebagaimana disebutkan ulama
di antara hadis yang menunjukkan kecerdasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jujur jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini sudah berulang-ulang saya baca. Hadis ini sudah sering kami ulang-ulangi. Tapi kalimat-kalimat dalam hadis ini sering betul kami lupa makna dari kalimat-kalimatnya. Pakar bahasa Arab sehebat apapun jemaah yang dirahmati Allah akan takjub dengan sastra kekuatan bahasa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang baru belajar seperti Al-Faqir, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mendapati bahwa kalimat-kalimat dalam ungkapan Ibunda Aisyah ini adalah kalimat-kalimat yang jarang kita dengarkan, dan ini menunjukkan kekuatan sastra Ibunda Aisyah. Kalau tidak percaya nanti bisa dilihat di matan hadis kedua ini dalam kitab Syama'il An-Nabi, bab tentang pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bagaimana kekuatan sastra dari seorang Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, dan kita coba lihat bagaimana kemudian kekuatan sastra dari Ibunda Aisyah dalam hadis ini. Sebagaimana kemudian hadis ini menjelaskan Ibunda Aisyah yang bercerita, berkisah kepada Nabi. Sementara Nabi sabar mendengarkan kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan 11 wanita yang sepakat bahwa mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu pun dari sahabat-sahabatnya. Ia harus jujur, sejujur-jujurnya menceritakan kondisi keluarganya. Dari sini ada ulama yang mengatakan bahwa boleh kemudian bercerita keburukan selama tidak menyebut nama. Boleh menyebutkan keburukan, ada fulan itu sifatnya seperti ini, selama tidak menyebutkan nama. Walau menghindarinya jauh lebih baik. Akan tetapi kata ulama, ketika kemudian di hadis ini Ibunda Aisyah bercerita tentang 11 wanita yang menceritakan, ada yang dari 11 wanita ini yang menceritakan keburukan suaminya tidak punya kebaikan sedikit pun. Ada yang kemudian berusaha menyanjung suaminya, ada yang menyanjung menyebutkan kebaikan suaminya. Intinya bahwa ada kisah yang disampaikan Aisyah, diceritakan Aisyah radhiyallahu anha di suatu malam kepada Rasulullah, sementara baginda Rasulullah yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan kisah ini. Allahu Akbar. Tapi lihat, ini pelajaran bagi saya, pelajaran bagi setiap laki-laki, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan istri-istri kita. Wanita itu suka bicara, sebagaimana wanita itu suka didengarkan. Walau kami laki-laki tersiksa dengan apa yang dibicarakan laki-laki perempuan, karena terkadang menurut laki-laki ini tidak penting. Maka Allahu Akbar, lagi-lagi ini pelajaran besar dari hadis ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memahami wanita. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sabar mendengarkan wanita berbicara, karena ini adalah tabiat seorang wanita. Mereka senang bicara, sebagaimana wanita itu senang didengarkan, walau kemudian apa yang dibicarakan itu kita tidak butuh, kita tidak perlu, bahkan mungkin tidak connect dengan pembahasan kita sebagai laki-laki. Tetapi demi menyenangkan wanita yang sudah berkorban demi bersama kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk mendengarkannya, sebagaimana ketika Nabi mendengarkan kisah 11 wanita yang diceritakan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Ada apa dengan 11 wanita tersebut? Apa faedah yang bisa kita petik? Mari kita dengarkan kisah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah. Jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Kata Ibunda Aisyah, ada 11 wanita berkumpul, ngerumpi. Mereka ini sudah punya pasangan semuanya, ya. Fata'ahadna wa ta'aqadna. Mereka bikin akad, mereka bikin kesepakatan, tidak boleh alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Tidak boleh menyembunyikan sedikit pun berita, kabar, sesuatu tentang suami-suami mereka. Maka mulailah setiap di antara wanita tersebut menceritakan bagaimana rumah tangganya, bagaimana perilaku atau bagaimana tabiat suaminya. Dari sini tadi saya katakan bahwa ada ulama yang mengatakan boleh kemudian kita menyebutkan keburukan, boleh menghina selama
Apa kaidahnya? Selamat tidak menyebutkan nama. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Faqalatil ula, berkatalah istri pertama dari 11 wanita tersebut, zauji. Bagi yang faham bahasa Arab, ini dengarnya saja sudah berat ya. Zauji lahmun zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin ya la sahlin fayurtaqa la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ini curhatan istri pertama ya. Kata istri pertama, zauji lahmu jamalin ghassin, suamiku adalah daging unta yang kurus, ala ra'si jabalin wa'rin, yang berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur yang tidak mudah untuk didaki. La sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Tidak mudah untuk didaki dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Jangankan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja, jamaah rahmatullah, ini masih susah kita pahami ya. Sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang kurus. Mendengarkan bahasa terjemahnya saja kita belum paham. Sesungguhnya suamiku itu adalah daging unta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang susah untuk didaki. Habis itu dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Apa artinya ini? Istri pertama ini jamaah rahmatullah, maksudnya adalah wanita pertama ini atau istri pertama yang menceritakan tentang suaminya, menjelaskan tentang keburukan suaminya yang sulit, yang susah seperti gunung yang terjang. Suaminya yang menyombongkan dirinya di hadapan istrinya. Allahu Akbar. Sampai di sini kata ulama, jangan coba-coba berbuat kasar, berakhlak buruk kepada wanita, karena semua rahasiamu akan terbongkar. Seperti yang terjadi di wanita pertama ini. Ketika dia mengatakan, suamiku itu adalah daging unta yang kurus, berada di atas puncak gunung yang susah untuk didaki. Kalaupun kita daki gunung itu dengan susah payah, ternyata dagingnya itu tidak gemuk untuk diambil. Nah, kata ulama, makna hadis ini, ungkapan ini, sang istri pertama ini atau istri pertama ini sedang curhat kepada teman-temannya akan perilaku akhlak suaminya yang buruk, akhlak suaminya yang sombong, dan mengatakan bahwa suaminya itu pelit seperti daging unta. Nah, daging unta itu, jamaah rahmatullah, bagi orang Arab adalah daging yang berada di nomor kesekian. Daging yang paling disenangi orang Arab yang pertama adalah daging kambing. Ini yang paling disenangi oleh orang Arab, sebagaimana Nabi SAW, di antara daging yang paling disenangi oleh Nabi adalah daging kambing. Rasulullah SAW, Masya Allah, di hadis yang sudah pernah, bab yang sudah pernah kita bahas tentang makanan Rasulullah SAW atau lauk pauk Rasulullah, bahwa Nabi itu senang makan daging kambing. Dan dari semua anggota kambing, yang paling daging kambing yang paling disenangi Nabi adalah paha bagian depan. Sampai ketika ada orang Yahudi yang ingin meracuni Nabi, mereka tahu kesukaan Nabi SAW, sehingga mereka meracuni daging kambing paha depan, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah menjaga Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini janji Allah, wadduha wal-laili idza saja. Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan wahai Muhammad. Sehingga ketika Rasul menggigit daging kambing tersebut, tiba-tiba dimuntahkan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, ada apa denganmu? Qala innal idham. Rasulullah berkata, tulang daging kambing ini bercerita kepadaku, innahu masmum, bahwa ia sudah diracun. Adapun sahabat Nabi yang saat itu berada bersama Nabi dan makan daging kambing tersebut yang sudah diracun oleh Yahudi, kemudian meninggal di tempat, menunjukkan racun yang dibuat oleh wanita Yahudi ini adalah racun yang sangat berbahaya. Dan ini bukan cuma pertama kali bagaimana kemudian orang-orang Yahudi di Madinah berusaha mencelakai, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali.
Selain mengatakan bahwa suaminya ini akhlaknya buruk, suaminya ini adalah orang yang sombong, ia juga mengatakan selain itu, ia memiripkan suaminya seperti daging unta. Daging unta itu bukan daging yang disenangi oleh banyak orang Arab. Daging unta itu daging yang kesekian. Setelah daging kambing, kemudian yang kedua adalah daging sapi. Nah, daging unta ini menjadi pilihan yang ketiga sebagian orang Arab. Lalu kemudian wanita ini mengatakan memiripkan, menyerupakan suaminya dengan daging unta. Kata ulama, ini menunjukkan atau maknanya adalah bahwa suaminya ini pelit. Suaminya ini pelit. Kalaupun ingin minta sesuatu kepada suaminya, seperti naik ke gunung yang terjal, harus bersusah payah. Harus merayunya dulu. Merayunya juga bukan waktu yang mudah ya. Dari pagi sampai siang baru bisa berhasil merayu suaminya supaya memberikannya apa yang diinginkannya. Sudah lama dirayu seperti naik ke gunung yang terjal, apa yang diberikan oleh suaminya ternyata juga tidak cukup. Nah, bagi para suami, hati-hati, jangan pelit dengan istri, kalau tidak akan bernasib seperti suami yang diceritakan oleh istrinya di sini. Suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas gunung yang susah untuk didaki. Lalu kemudian setelah didaki, ternyata dagingnya juga kurus, artinya tidak memuaskan. Ulama menjelaskan perkataan yang pertama ini atau ungkapan dari istri yang pertama ini sedang menyebutkan keburukan, ia mencela akhlak perilaku suaminya yang sombong, yang menyombongkan dirinya di hadapan istrinya, tidak mau merendahkan istrinya. Selain itu, suaminya juga sangat pelit, amat sangat pelit. Kalau ingin meminta sesuatu, mendapatkan sesuatu dari suaminya, ia harus bersusah payah. Setelah mendapatkan, ternyata apa yang diberikannya tidak sesuai dengan harapan. Ini istri pertama. Istri kedua kita dengarkan. Dan ini diceritakan Ibunda Aisyah, dan Rasulullah setia mendengarkan kisah yang disampaikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat tsaniyah. Ibunda Aisyah kemudian melanjutkan ceritanya kepada Rasul, dan Rasulullah tetap mendengarkan kisah yang disampaikan oleh istrinya. Qalat tsaniyah, istri kedua berkata, dan mereka sudah sepakat tidak boleh ada yang menyembunyikan sesuatu pun dari sahabatnya tentang berita, sikap, perilaku suami mereka. Qalat ats-tsaniyah, istri kedua berkata, "Zauji la abuthu khabarahu. Inni akhafu an la adharahu. In azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu." Ini istri kedua nih. Kata istri kedua, qalat zauji la abuthu khabarahu. Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya. Oh, ini baik nih. Istrinya nggak mau nyebutin sesuatu tentang suaminya. Tunggu dulu, belum. Inni akhafu an la adzarahu. Karena saya takut kalau saya sudah mulai cerita tentang suaminya, tidak ada aibnya yang tidak saya sebutkan. In azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu. Jika aku menyebutkan tentang suamiku, maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga di perutnya. Sampai di sini jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Ini kekuatan sastra Arabnya ini sangat dalam ya. Sampai terjemahannya pun juga masih susah untuk kita pahami. Apa maknanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentangnya. Kenapa? Jika aku bercerita tentang suamiku, aku takut tidak akan meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Arti dari hadis ini lagi-lagi mirip dengan istri pertama. Istri kedua ini juga mengeluh, juga curhat kepada temannya. Jadi memang ini ternyata tabiat wanita, kebiasaan wanita. Ya, ibu-ibu lebih paham lah yang ada di sini ya. Kalau lagi sudah kumpul dengan soulmate-nya, bestinya, teman-teman terdekatnya, apa yang jadi pembicaraan? Nah, ini juga peringatan bagi suami. Kalau engkau berlaku kasar, jika akhlakmu buruk, menyakiti wanita, engkau akan bernasib seperti para suami yang diceritakan oleh istri-istri mereka, yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maksud dari ungkapan istri kedua yang mengatakan bahwa aku tidak akan menyebutkan tentang suamiku. Karena kalau aku sudah bicara tentang suamiku, aku takut tidak meninggalkan sesuatu. Dan kalau sudah aku menceritakan tentangnya, maka aku akan
maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Wanita kedua ini juga mengadukan curhat kepada 11 temannya atau ke 10 temannya akan perilaku suaminya yang buruk. Saya tidak mau menyebutkan aib suami saya. Saking banyaknya aib suaminya, kalau dia sudah bicara tentang aib suaminya, maka tidak ada kebaikan yang bisa dia sebutkan dari suaminya. Ini bahaya juga nih, suaminya memang tidak punya kebaikan. Jadi kalau sudah bicara tentang aib suaminya, dia takut kalau kemudian dia akan menceritakan segala-galanya karena tidak ada yang dia temukan, dia tidak mendapati dari suaminya kecuali aib. Ucapannya, perilakunya, semuanya aib. Sehingga bahkan dia tidak tahu ada tidak kebaikannya. Makanya kalau dia sudah mulai menyebutkan keburukannya, dia takut tidak akan ada keburukan kecuali akan disebutkannya karena dia tidak menemukan kebaikan dari suaminya. Ya. Baik keburukannya yang diibaratkan seperti urat perut yang muncul, maksudnya baik keburukan suami saya yang tampak atau keburukannya yang tidak dilihat oleh banyak orang kecuali saya yang tahu. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, ini apa namanya? Curhatan ya. Kisah istri kedua yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Walau sebagian ulama kemudian ketika menjelaskan hadis ini, inni akhafu an la adzarahu in azkur ujarahu wa bujara. Artinya bahwa ya kalaupun saya tahu suami saya tidak punya kebaikan, suami saya penuh aib, tapi saya juga tidak bisa meninggalkannya. Karena kalau saya meninggalkannya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada wanita memang dia bersabar, bertahan dengan suaminya karena dia tidak punya pilihan lain. Walaupun ketika dia ditanya bagaimana perilaku suaminya, dia juga tidak bisa menyembunyikan untuk tidak menyebutkan perilaku suaminya. Nah, wanita ketiga, kita dengarkan bagaimana curhatannya, bagaimana ungkapan wanita ketiga. Qalat ats-tsalitsah, wanita ketiga kemudian berkata, "Zauji al-ashannaku in antiku utallaq wa in asqutu u'allaq." Kata wanita ketiga, itu suami kalian berdua ya. Suamiku tinggi. Suami saya tinggi. Zauji al-ashannak. In antik utallaq. Jika aku berucap, kalau saya berbicara maka aku akan dicerai. In antik utallaq. Namun jika aku diam maka aku akan tergantung. Ini juga masih berat untuk kita pahami walau kemudian sudah kita terjemahkan ya. Suamiku adalah orang yang tinggi, kalau saya bicara saya akan diceraikan, kalau saya kemudian diam maka saya akan terus tergantung. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna dari ungkapan istri ketiga ini. Apa artinya? Ya, di antara maknanya dia menyebutkan bahwa suaminya itu orang yang tidak punya akal atau suaminya itu orang yang bodoh. Maksudnya orang yang bodoh, orang yang tinggi kadang menjadi ungkapan orang Arab untuk menunjukkan orang yang akalnya, kepalanya jauh dari hatinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa ini di antara penjelasan ulama-ulama kita ketika menjelaskan hadis Ummu Zara ini, bahwa istri ketiga juga sama. Dia juga ingin curhat. Dia juga ingin menceritakan tentang perilaku suaminya yang buruk. Suaminya yang diindikasikan jauh karena letak otaknya jauh dari hatinya. Yang kalau dia bicara, menyebutkan aib suaminya, maka dia akan diceraikan. Jadi kalau dia berani menyebutkan aib suaminya atau kemudian dia mengingatkan suaminya akan aibnya, dia akan diceraikan. Tapi kalau dia diam, dia tergantung. Sama saja bagi dia punya suami atau tidak, itu sama bagi dia. Oke, sampai di sini jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengartikan bahwa orang yang tinggi, yaitu seorang suami yang keras dan tegas, dialah yang mengatur dirinya dan tidak mau istrinya ikut-ikut campur, bahkan ialah yang mengatur istrinya semau-maunya, sehingga istrinya takut berbicara di hadapannya. Jadi
Ada yang memaknai bahwa tinggi di sini artinya adalah suaminya itu bodoh. Yang kedua, ada yang memaknai tinggi di sini suaminya itu tegas, sehingga istrinya itu tidak berani di hadapan suaminya. Kalaupun dia berbicara, maka dia akan diceraikan oleh suaminya. Kalau dia kemudian diam, maka ia seperti wanita yang digantung. Punya suami dengan tidak sama saja. Sampai di sini 3 wanita yang yang dikisahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha semuanya curhat menyebutkan keburukan suaminya. Bagaimana dengan wanita keempat? Apakah kemudian masih menyebutkan suaminya yang buruk atau sudah mulai bercerita bahwa suaminya baik? Kita dengarkan. Qalat ar-rabi'ah. Dan saya ketika membaca hadis ini, Allahu Akbar, yang saya bayangkan, yang saya pikirkan bagaimana Rasulullah sabar mendengarkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Walau nanti di akhir hadis, Allahu Akbar, ada ungkapan Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis ini. Wanita keempat, qalat ar-rabi'ah, berkata, "Zauji kalaili tihamah, la harrun wala qarrun, wala makhafata wala sa'amah." Kata istri keempat, suamiku itu seperti malam di Tihama. Jamaah rahmat Allah, apa itu malam Tihama? Tihama itu adalah daerah yang dikelilingi pegunungan yang musimnya rata-rata panas, tidak ada angin segar yang bertiup. Namun pada malam hari panas tersebut tidak begitu terasa. Maka penduduk kota Tihama ini senang kalau di malam hari, karena di malam hari itu kondisinya tidak panas dan juga tidak seimbang. Nah, istri keempat ini mengumpamakan suaminya seperti malam di Tihama. Jadi penduduk Tihama itu lebih senang di malam hari dibanding siang hari, karena kalau siang hari kondisinya panas di tengah pegunungan, tapi kalau malam hari suasananya itu pertengahan, seimbang. Ini udara yang kondisinya itu betul-betul seperti yang diinginkan, nggak panas tapi juga tidak terlalu dingin. Artinya ini idaman, ideal. Nah, istri keempat ini mengatakan, zauj kalaili tihama, suamiku, kalau engkau ingin tahu wahai para sahabat-sahabatku, suami saya itu seperti malam di Tihama. Malam di Tihama itu menjadi waktu yang paling disenangi, waktu yang ideal. La harrun wala qar. Dia tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafata wala sa'amah, dan tidak ada ketakutan dan juga tidak ada rasa bosan. Ulama mengatakan bahwa istri keempat ini menyanjung suaminya. Kalau yang 3 sebelumnya itu menceritakan aib, sikap, akhlak buruk suaminya, yang keempat tidak. Dia mengatakan suami saya ideal, seperti malam di Tihama. Tidak panas ya, dan tidak dingin. Artinya ya orangnya seimbang. Normal, maksudnya dia tidak keras, tapi juga tidak terlalu lembut, ya, pertengahan. Ya. La makhafata wala sa'amah, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Nah, ini idealnya. Ya. Suaminya itu tidak membosankan dan juga tidak menakutkan. Tidak seperti istri-istri yang sebelumnya, 3 wanita yang curhat menceritakan suaminya yang tinggi, suaminya menakutkan, kalau dia cerita maka dia akan diceraikan. Ada yang suaminya dia takut menyebutkan aibnya, karena kalau sudah menyebutkan aibnya dia takut tidak meninggalkan aib suaminya kecuali dia akan sebutkan semuanya. Ini istri keempat. Istri keempat ini alhamdulillah suaminya ternyata baik, ideal, tidak membosankan dan tidak menakutkan, sebagaimana seperti cuaca yang tidak panas dan tidak dingin. Artinya suami itu seimbang. Perilaku akhlaknya itu pertengahan. Kita dengarkan wanita kelima. Dan Nabi masih mendengarkan kisah dari istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Qalat al-khamisah. Sebagaimana saya ingin mengatakan kepada jamaah yang dirahmati Allah, silahkan diperhatikan dari 11 wanita ini, pasangan kita ada di mana? Pasanganmu seperti yang mana? Tidak usah ditulis di kolom chat. Ya Ustaz, kayaknya saya yang kedua. Enggak usah. Ya, enggak usah. Kita tidak ingin membongkar di sini. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki, menjaga, melindungi rumah tangga kita. Qalat as-sadisah, al-khamisah ya. Yang kelima, istri kelima, kemudian wanita kelima bercerita, qalat al-khamisah, zauji in dakhala fahid. Suamiku
Jika masuk rumah maka dia seperti macan. Ya. Wa in kharaja asid. Kalau dia keluar rumah dia seperti singa. Wa la yas'alu amma ahid. Dan dia tidak pernah bertanya apa yang telah diperbuatnya atau apa yang sudah didapatinya. Ya. Jemaah rahmatul Allah, ini apa maknanya ini? Suami saya kalau masuk ke rumah dia seperti macan. Wa idza kharaja, kalau dia keluar dia seperti singa. Dan dia tidak pernah menanyakan wala yas'alu amma ahid, tentang apa yang sudah diperbuatnya. Ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan makna ungkapan wanita kelima di sini. Ada yang mengatakan bahwa, di antara ulama mengatakan bahwa wanita ini sedang mencela suaminya. Suaminya itu seperti macan yang menakutkan. Ya, mudah-mudahan di antara ikhwah fillah laki-laki, suami-suami yang ikut kajian di sini, nggak ada yang seperti macan di sini ya. Kalau masuk ke rumahnya udah menakutkan. Allahu Akbar. Menakutkan bagi istrinya, menakutkan bagi anak-anaknya, bahkan istrinya itu berharap agar suaminya lama-lama di luar. Anaknya juga sama, berharap supaya suaminya itu lama-lama di luar. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk suami-suami yang ditunggu dengan penuh kasih sayang oleh pasangan-pasangan kita, anak-anak kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Di antara ulama mengatakan bahwa wanita kelima ini sedang ingin mencela suaminya. Dia menceritakan, menggambarkan suaminya seperti macan yang kalau dia sudah masuk rumah, semua orang sudah ketakutan. Semua orang sudah ketakutan. Istrinya tunduk, takut. Anaknya juga merasa tertindas. Senyum lebar istri dan anak-anaknya itu ketika suaminya tidak ada di rumah. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Nabi di hadapan sahabatnya pernah berkata, rifqan bil qawarir. Wahai sahabatku, berlemah lembutlah kalian dengan segelas kaca. Tidak ada agama yang memperhatikan wanita, memuliakan wanita seperti Islam. Tidak ada surah dalam Quran, surah Ar-Rijal. Tidak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Tapi adakah surah yang bernama surah An-Nisa? Ya, ada surah bernama surah An-Nisa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan akhwat-akhwat kita, muslimah-muslimah kita dijaga dari fitnah-fitnah, syubhat-syubhat mereka yang memusuhi agama Allah. Mengatakan bahwa wanita itu didiskriminasi, baik itu secara warisan, pakaian juga mereka didiskriminasi, tidak seperti laki-laki. Wal'iyadzubillah. Lanjut. Wanita kelima ini mencela suaminya. Suaminya itu menakutkan seperti macan. Kalau sudah masuk rumah ya seperti macan masuk kampung. Orang ketakutan semuanya. Wa in kharaja asid, kalau dia keluar dia juga keluarnya seperti singa ya. Seperti singa yang menakutkan orang-orang yang di luar. Jadi di dalam menakutkan, di luar juga menakutkan. Walau ada pendapat ulama bahwa wanita istri kelima ini sedang menyanjung suaminya. Suaminya itu seperti macan yang pemberani, tegas ya. Yang macan itu, jemaah rahmatullah, ini ungkapan menunjukkan bahwa suaminya itu kalau masuk rumah dia adalah seorang laki-laki yang tegas, yang tidak mau mengurusi apa yang menjadi pekerjaan istrinya. Jadi dia memberikan istrinya itu kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sebagaimana kalau suaminya itu kemudian keluar seperti singa yang tegas, pemberani yang dihormati, seperti singa yang merupakan raja rimba. Dia dihormati dia ingin menggambarkan suaminya ketika keluar seperti singa, dia dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ini masih banyak wanita nih, masih ada 6 wanita yang belum kita sebutkan. Kita percepat. Wanita ke-6 kemudian menceritakan, istri ke-6 mulai bercerita. Qalat as-sadisah, kata Ibunda Aisyah, dan Nabi masih terus mendengarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa wa in ittaja altaffa wa la yulijul kaffa liya'lam al-bassa. Allahu Akbar. Ini bahasanya dahsyat, kuat banget ini. Zawji in akala laffa, kata wanita ke-6, suamiku jika makan maka banyak menunya dan tidak ada sisanya. Ya. Zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa. Suamiku itu kalau makannya minta menu yang banyak dan tidak ada sisanya. Kalau dia minum
maka juga tidak ada yang tersisa. Wa ini taja'al taffa, dan jika dia berbaring maka dia tidur sambil berselimut. Wa ini taja'al taffa, kalau dia tidur udah dia langsung tutup dirinya dengan selimut. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak menggulurkan, dan kalau sudah tertidur sambil menutup dirinya dengan selimut, dia tidak mengulurkan tangannya kepadaku untuk mengetahui kondisi kesedihan hatiku saat itu. Ya Allah, ini maksudnya apa ini? Ini istri ke-6 ini mensifati suaminya yang juga akhlaknya buruk. Makannya banyak, tidak menyisahkan. Minumnya juga banyak, ya, tidak menyisahkan. Artinya tidak memikirkan istrinya itu kenyang atau tidak. Yang penting dirinya kenyang. Wah, ini bahaya juga nih kalau ada suami kayak begini nih. Dia cuma mikirin dirinya saja, senang atau bahagia tidaknya, kenyang tidaknya, istrinya itu nggak terlalu diperhatikan, anaknya mau bagaimana juga tidak diperhatikan. Dan terkadang ada laki-laki seperti ini, jemaah yang dirahmati Allah, tidak memikirkan kondisi istrinya, tidak memikirkan kondisi anaknya, hanya memikirkan kebahagiaan dia, kesenangan dia. Kalaupun mau liburan, yang difikirkan dirinya, dia tidak fikirkan istrinya. Tempat yang dia senangi, yang dia inginkan, ya sudah. Istrinya senang dengan tempat itu nggak penting bagi dia. Anak-anaknya senang nggak penting bagi dia. Nah, itu seperti apa? Seperti suami yang makan minta menu banyak, diceritakan oleh istri ke-6 di sini, dan tidak menyisahkan. Kalaupun minum juga tidak menyisahkan. Ya. Dan kemudian ketika sudah masuk kamar, dia akan tidur dan menyelimuti dirinya dan tidak menyentuh istrinya, tidak memegang istrinya, tidak membelai istrinya untuk mengetahui apakah istrinya itu sedih atau tidak. Kasihan juga kalau ada wanita seperti ini ya, suaminya seperti ini. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, suaminya tidak pernah mau tahu apakah kondisi hati istrinya saat itu bahagia, gembira atau sedih, bahkan di dalam kamar tidurnya. Nah, kita lanjut. Apakah wanita ke-7 nasibnya tidak jauh lebih baik dari wanita ke-6? Kita dengarkan. Qalat as-sabi'ah, istri ke-7 kemudian berkata, zauji ayaya au ghayaya tabaqa'u kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata wanita ke-7, suamiku mohon maaf ya, suamiku bodoh. Mohon maaf. Suamiku bodoh dan tidak pandai berjima. Ayaya'u ghaya'u tabaqa'u. Suamiku itu bodoh, tidak pintar berjima. Ya. Kullu da'in lahuda. Semua penyakit aib, semua aib punya orang lain, semua aib yang ada dalam diri orang itu ada dalam dirinya. Syajjaki au fallaki. Dia melukai kepalamu, melukai badanmu. Au jama'a kullan laki, atau mengumpulkannya semuanya untukmu. Kira-kira wanita ke-7 ini sedang ingin menyanjung atau mencela? Dia sedang mencela suaminya. Suaminya katanya, mohon maaf, bodoh, tidak pintar berjima, dan ini tidak bisa dilalaikan, jemaah, khususnya bagi para laki-laki, memperhatikan makanannya, olahraganya, dan lain-lainnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan itu kepada sahabat dan kepada umat, kepada setiap laki-laki. Tidak sedikit kemudian, perzinahan itu muncul karena laki-laki melalaikan poin ini. Laki-laki poin ini merasa bahwa ketika dia sudah memberikan jamaah yang dirahmati Allah, sudah memberikan uang belanja kepada istrinya, sudah memberikan fasilitas kepada suaminya, dia sudah melakukan kewajibannya, meninggalkan kewajiban yang satu ini, ya. Memuaskan istri secara hasratnya, yang merupakan salah satu kebutuhan. Nah, ini kalau kemudian dilalaikan, tidak sedikit kemudian dosa pengkhianatan, perceraian itu muncul karena poin ini dilalaikan oleh laki-laki. Maka mudahan bagi setiap laki-laki ikut kajian ini menjadi peringatan bagi kita, ya, dan ini menjadi nasihat kita nanti kelak kepada anak-anak kita yang menikah dan berumah tangga. Jangan sampai menjadi suami yang akhirnya seperti nasibnya disebutkan aibnya oleh suaminya, oleh istrinya. Suamiku orang yang bodoh, mohon maaf, tidak pintar berjima. Kullu da'in lahu da'. Semua keburukan laki-laki ada dalam dirinya.
Dia suka melukai kepalamu dan melukai badanmu, bahkan kedua-duanya kadang dia lukai. Ini seakan-akan tidak ada kebaikan ini. Laki-laki suami ketujuh nih ya. Sudah tidak memuaskan. Tidak ada aib kecuali dimiliki oleh suami ini. Semua aib yang ada pada orang-orang, laki-laki ada semua dalam dirinya. Dan suka main tangan. Ya Allah, Ya Rahman. Jamaah yang dirahmati Allah. Laki-laki kalau sudah mulai main tangan, maka kehormatannya sebagai laki-laki akan runtuh. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin dia seorang laki-laki kemudian kasar kepada istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun pernah menyentuh istrinya untuk menyakiti istrinya dengan tangannya. Nabi di puncak marahnya maka dia akan keluar. Sebagaimana Nabi di puncak marahnya Nabi akan mendiamkan istrinya. Dan itu diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib suatu saat punya masalah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, datang ke masjid Nabi, tidur di masjid Nabi yang saat itu masih beralaskan tanah. Ali bin Abi Thalib tidur di masjid sampai datang Rasulullah membangunkannya, ya Abu Turab, wahai Abu Turab, wahai bapaknya tanah, bangunlah. Lalu kemudian menyuruhnya untuk kembali menemui istrinya. Allahu Akbar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita dengarkan istri ke-8. Ada apa dengan istri ke-8? Istri ke-8 mengatakan, Zawji al-massu massu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku, kata istri ke-8, sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau zarnab. Zarnab ini adalah tumbuhan yang baunya harum. Wanita ke-8 ini, kata ulama ketika menjelaskan hadis ini, menyanjung suaminya, menyebutkan kebaikan suaminya. Al-massu massu arnab. Suamiku itu sentuhannya lembut. Dia tidak kasar. Dia tidak menyakiti. Tidak seperti istri ke-7 yang menceritakan suaminya yang kadang melukai kepalanya, melukai badannya atau kedua-duanya. Kata istri ke-8 tidak. Suamiku itu seperti sentuhannya seperti kelinci, artinya dia laki-laki yang sangat lembut, romantis. Warrihu rihu zarnab, sebagaimana wanginya suami saya seperti wanginya zarnab, tumbuhan yang baunya harum. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah bahwa laki-laki itu, ini nasihat bagi kita laki-laki, para suami. Wanita itu senang dengan laki-laki yang aroma tubuhnya wangi. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW jamaah yang dirahmati Allah senantiasa memperhatikan fisiknya, khususnya aroma wangi dari tubuh Rasulullah SAW. Anas ibn Malik mengatakan bahwa Nabi itu keringatnya saja lebih harum dari misk. Itu keringat Nabi lebih harum dari misk. Itu pun sudah keringatnya lebih harum dari misk. Itu pun Nabi kemana-mana pasti membawa botol parfum yang akan dipakai oleh Nabi SAW kapanpun. Allahu Akbar. Sudah keringatnya lebih harum dari parfum, masih pakai parfum. Nah, ini peringatan bagi setiap laki-laki bahwa Nabi ternyata Masya Allah, di antara hadiah yang tidak pernah ditolak oleh Nabi adalah parfum. La yaruddu thiba. Dan ini anjuran sunnah bagi laki-laki agar senantiasa memperhatikan kewangian tubuhnya, agar disanjung oleh istrinya seperti suami ke-8 atau istri ke-8 yang menceritakan. 6 ya. Mohon maaf, ke-9. Wanita yang ke-9 berkata, Zawji rafi'ul imad, tawilun nijad, azimur ramad, qaribul baiti minan nadi. Singkatnya bahwa, mengingat waktu kita yang sangat terbatas jemaah rahmatullah, istri ke-9 ini juga ingin menyanjung suaminya. Suamiku tinggi tiang rumahnya. Tinggi tiang rumahnya. Azimur rama, tawilun nijad, panjang sarung pedangnya. Panjang sarung pedangnya. Azimur ramaj, banyak abunya. Jadi bekas bakar, bekas memasak itu banyak di rumahnya. Qaribul baiti minan nadi, rumahnya dekat dari bangsal, tempat pertemuan. Maksudnya apa dari wanita ke-9? Wanita ke-9 ini menyanjung suaminya. Suaminya itu adalah laki-laki yang dihormati di tengah kabilahnya, di tengah sukunya. Tawilun nijat, sarung pedangnya itu panjang. Laki-lakinya, suaminya juga seorang yang pemberani.
Dia bukan penakut. Azimur ramad. Suaminya juga sangat dermawan sehingga bekas-bekas memasak itu tamu-tamu itu banyak datang ke rumahnya. Qaribul baiti minan nadi. Rumahnya dekat dari pertemuan, menunjukkan bahwa dia orang yang didengar perkataannya, ungkapannya, nasihatnya, arahannya. Ke-10, wanita ke-10. Zauji malikun wa malik wa ma malikun. Malikun khairun min dhalik. Lahu ibilun kathiratul mabarik qalilul masarih. Idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Kata wanita ke-10, suamiku namanya Malik. Suamiku namanya Malik. Siapa gerangan si Malik? Malik adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan tentangnya. Ia memiliki unta yang banyak, kandangnya sedikit, dan tempat gembalanya juga sedikit. Dan jika unta-unta tersebut mendengarkan tukang menyalakan api, maka unta-unta tersebut yakin bahwa mereka akan binasa. Allahu Akbar. Dari tadi saya katakan bahwa bahasa hadis ini sangat berat. Ini menunjukkan sastra Ibunda Aisyah yang sangat kuat. Wanita ke-10, jemaah rahmat Allah, izin cas. Ya. Cek 1 2 3, suaranya terdengar? Udah Syafan, mohon bantuan. Suaranya jelas? Okay. Jelas. Masya Allah. Sebentar. Oke, kita lanjut. Wanita ke-10. Kata wanita ke-10 ini, dan ingat, Rasulullah masih terus mendengarkan cerita istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Udah Syafar. Kalau udah Syafar ada di posisi Nabi. Udah 10 wanita yang diceritakan ini. Ah, udahlah, ngapain udah banyak betul ini. Udahlah, ini besok-besok lagi disambung. Nabi tidak terus mendengarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Aisyah menceritakan kisah wanita ke-10 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, wanita ke-10, istri ke-10 berkata, istriku namanya Malik. Tahukah engkau siapa Malik gerangan? Malik khairum min dzalik. Suamiku Malik lebih baik dari apa yang disanjungkan orang tentangnya. Apa kebaikan yang disebutkan orang tentangnya? Lahu iblun katsiratul mabarik. Dia punya banyak onta dan kandang onta. Jadi ontanya itu banyak, kandang ontanya juga banyak. Qalilul masari, tapi jarang digembalakan. Ontanya banyak tapi jarang digembalakan. Kenapa? Jemaah rahmat Allah, idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Menunjukkan bahwa suaminya itu orang yang sangat dermawan. Ontanya itu tidak digembalakan, tapi ontanya di kandang. Setiap ada orang yang datang, maka onta itu akan disembelih. Onta itu akan disembelih. Sehingga dia tidak digembalakan. Karena kalau dia digembalakan kan susah juga dia untuk menangkapnya, mengambilnya. Sehingga unta itu tidak digembalakan. Dia cuma ditaruh di kandang, dan kandangnya banyak. Setiap ada tamu yang datang, maka dia akan menyembelih unta tersebut. Dan ini kebiasaan, kedermawanan dari suaminya. Saking dermawannya, dia membuat istilah, idza sami'na sautan midha. Onta-onta kalau sudah dengar ada nyala api yang dinyalakan, kalau sudah melihat ada api yang dinyalakan, onta-onta yang ada di kandang kalau sudah mendengarkan suara penjaga, aiqanna annahunna hawalik. Para onta tersebut sudah tahu mereka pasti akan binasa. Mereka akan dipotong, disembelih, dan dihidangkan kepada tamu-tamu dari si Malik ini. Wanita ke-10 juga menyanjung suaminya yang sangat dermawan. Allahu Akbar. Wanita ke-11, dan ini yang inti. Kisah seorang wanita yang bernama Ummu Zara, yang ternyata gilirannya terakhir setelah dia mendengarkan semua teman-temannya 11. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah 11 wanita yang berada di Yaman. Ini kisah di Yaman, 11 wanita yang kumpul, cerita mereka ini adalah bestie, teman, sepakat tidak boleh ada yang menyembunyikan rahasia tentang suami-suami. Maka mulailah mereka bercerita apapun tentang suaminya. Dan tadi kita sudah dengarkan, mulai dari yang suaminya, kalau dia bicara dia akan dicerai, suaminya yang kemudian tidak punya perasaan, makan banyak, minum banyak, gak ada sisanya, sudah tidur pakai selimut pula, tidak mau tahu istrinya sedih atau tidak, ya, sakit atau tidak, sehat atau tidak, punya kebutuhan atau tidak, itu tidak diperhatikan. Nah, wanita ke-11 ini adalah inti. Kata Ummu Zara, zauji Abu Zara, suamiku adalah Abu Zara. Suamiku adalah Abu Zara. Tahukah engkau siapa Abu Zara?
anasa min huliyin udhunayya. Abu Zara, suamiku tahukah kau siapa itu Abu Zara? Dia adalah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan. Jadi dia mengatakan telinga saya ini sampai berat saking banyaknya perhiasan yang diberikan oleh Abu Zara. Saya tahu ibu-ibu pasti mengidamkan suami yang seperti ini nih, ya. Baru pertama ciri-ciri udah langsung menggembirakan, membuat telingaku berat dengan perhiasan. Wa mala'a min syahmin adudayya, dan dialah yang telah memenuhi lemak di lengan atas tanganku. Jadi membuat berlemak lengan bagian atasnya. Jemaah dirahmati Allah, orang Arab itu tanda ungkapan orang Arab, rumah tangga yang bahagia atau wanita itu bahagia setelah menikah atau tidak bahagia dilihat dari fisiknya. Kalau fisiknya setelah menikah itu gemuk, berarti dia bahagia. Maka ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah menikah terus bertambah berat badannya, jangan terlalu khawatir, kecuali sudah berlebihan, ya. Karena ternyata Masya Allah, tanda-tanda bagi orang Arab, kalau wanita itu bahagia, dia akan gemuk. Itu tradisi, itu thaqafah, budaya Arab. Jadi kalau ada orang menikah, setelah menikah kurus, kemungkinan besar dia tidak bahagia. Tapi setelah menikah dia, itu bahagia. Dan ternyata Masya Allah, saya tidak tahu daerah-daerah lain, tapi di kami di Sulawesi, orang Bugis termasuk yang memiliki budaya ini. Jadi kalau orang Bugis itu ada orang menikah kurus, wanita kurus setelah menikah, itu jangan-jangan dia tidak tersiksa batinnya, tersiksa fisiknya, dan lain-lain. Tapi kalau kemudian setelah menikah dia gemuk, dia bahagia. Suaminya pintar, berarti ini membahagiakan istrinya. Maka alhamdulillah istri saya tambah gemuk setelah menikah, ya. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjut. Suami saya membuat saya gemuk. Maksudnya membuat dia berisi, ya. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin. Dia juga kemudian menceritakan bagaimana suaminya yang tadinya mendapatinya dari keluarga yang miskin, keluarga yang tidak punya, kemudian menjadikan dia wanita yang bahagia, bercukup, yang memiliki segala sesuatu, ya. Dicukupkan setiap kebutuhannya. Anak-anak saya dicukupkan kebutuhannya, bahkan pembantu-pembantu kami juga dicukupkan kebutuhannya. Baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, baik kepada keluarga istrinya, baik bahkan kepada pembantunya. Lalu setelah mendengarkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah mendengarkan semua cerita 11 istri, apa kata Nabi? Dari 11 istri itu kata Nabi, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'a. Dari semua suami yang diceritakan, kira-kira yang paling idaman itu yang mana? Yang ke-11. Yang tak hanya baik kepada istrinya, tapi juga kepada orang tua istrinya, kepada saudara istrinya, saudari istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada mereka yang bekerja di rumahnya. Dicukupkan oleh suaminya. Maka Nabi ketika mendengarkan dari awal suami pertama yang diceritakan digibah oleh istrinya, ya, suami pertama yang seperti daging unta yang kurus, suami kedua yang kalau istrinya sudah bicarakan keburukannya dia tidak akan berhenti menyebut keburukannya, suami ketiga yang tinggi yang kalau istrinya bicara dia akan diceraikan, tapi kalau diam dia juga tergantung, menggantung sama saja punya suami atau tidak. Setelah mendengarkan semuanya jemaah rahmatullah Allah, maka Nabi berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku Aisyah, ana kuntu laki, tahukah engkau, aku akan menjadi bagimu seperti Abu Zara untuk Ummu Zara, dan jauh lebih baik. Allahu Akbar. Sampai di sini jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari dua hadis dalam bab ke-38 ini. Yang pertama, bahwa Nabi SAW di malam hari jarang begadang, tidak senang begadang di malam hari. Rasulullah SAW akan tidur cepat setelah salat Isya, kecuali ingat, ketika Nabi SAW berkumpul dengan istrinya, ketika Nabi SAW berbicara, membuka pembahasan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Pelajaran kedua, ini peringatan bagi setiap suami.
fitrah, tabiat wanita itu suka bicara. Bahkan penelitian menyebutkan bahwa jumlah kalimat yang dikeluarkan wanita di pagi hari, dalam sehari, itu ribuan lebih banyak kalimat yang dibutuhkan wanita untuk dikeluarkan dibanding laki-laki. Kalau laki-laki wanita itu sukanya bicara, tabiat laki-laki sebaliknya. Laki-laki itu sukanya lebih diam, menyendiri. Nah, rumah tangga yang baik adalah ketika setiap pasangan saling memahami tabiat pasangannya. Jadi mudah-mudahan itu jadi pelajaran bagi kita. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, pelajaran besar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk senantiasa memahami tabiat kebiasaan wanita dan apa yang disenangi wanita. Terkadang kita harus mengalahkan ego kita demi membuat pasangan kita tersenyum. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW harus mendengarkan Ibunda Aisyah yang menceritakan 11 wanita yang menceritakan tentang suami-suami mereka, perilakunya, tabiatnya, mulai dari yang menyanjung, bahkan ada yang menyebutkan celaan, buruk pasangannya. Rasulullah SAW, Allahu Akbar, mendengarkan sampai terakhir. Lalu kemudian berkata, wahai Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zara bagi Ummu Zara. Yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah, pelajaran yang bisa kita petik, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak mulia baginda Rasulullah kepada istri-istrinya. Dan tidakkah kita sudah mendengarkan Nabi pernah berkata, khairukum, sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah yang paling baik kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Allahu Akbar. Kita sudah menceritakan mendengarkan bagaimana pembicaraan Nabi di malam hari. Ingat, Nabi tidak suka begadang di malam hari. Kalaupun Nabi kemudian terlambat tidur, itu karena sedang bercerita, sedang berbicara, sedang membuka pembahasan dengan istri, atau sedang mendengarkan bagaimana istri-istri Rasulullah bercerita. Seperti Ibunda Aisyah yang didengarkan Nabi sampai selesai menceritakan 11 wanita yang berkumpul di Yaman sepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun rahasia dari suami-suami mereka. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat, jemaah rahmatullah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah, dan berharap dengan kecintaan kita kepada Nabi, Allah dekatkan surga kita dengan surga Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr sebelum doa kafaratul majlis, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi kalau bertemu tidak akan berpisah dari majlis sampai setiap di antara mereka saling berwasiat dengan membacakan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita kembali. Tafadhal, udah Syafa. Ya Ustaz, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya, Masya Allah ya. Walaupun 2 hadis, ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari 2 hadis ini. Dan luar biasa bagaimana adab Rasulullah, sekali lagi kita terkagum-kagum, kita betul-betul beruntung menjadi umat muslim dengan Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimanapun Rasul menghindari untuk bercakap-cakap malam, tapi demi istrinya beliau menspesialkan, dan ini sebuah adab. Allahu Akbar. Udah Syafat di urutan kemana nih? Insya Allah kita ke-11 lah ya. Berusaha menjadi Abu Zara bagi pasangan-pasangan kita. Silakan. Tapi nanti saya tanya Udin dia. Udah Syafar di kriteria mana nih? Oke, silakan udah Syafar. Baik, silakan bagi jamaah sahabat-sahabat yang hadir yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand, bertanya langsung. Kami persilakan, atau ingin menyampaikan pertanyaan lewat tertulis di chatroom, insya Allah akan kami bacakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan masih bisa kita luangkan sedikit sambil bersilaturahim bersama guru kita, Ustaz Dr. Umar Maka, yang pada saat ini sudah kembali ke hariban ibu kota ya. Bumi Bone dan sekitarnya. Alhamdulillah masih ingat Monas ya Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang bertanya. Jadi Ustaz,
memang dihindari untuk bercakap-cakap pada malam hari ya. Betul. Beberapa hal lain yang bisa dijadikan uzur ya. Misalnya saat ini bisa dimanfaatkan untuk waktu bersama keluarga jadi Ustaz ya. Ya, betul. Itu pertama. Jadi malam itu waktunya keluarga Ustaz ya. Malam itu waktu untuk keluarga, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam itu unik. Wal-laili idza saja. Pada penciptaan malam dan penciptaan siang ada banyak tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Semakin kita perhatikan tabiat, karakteristik siang dan malam, semakin kita takjub. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan siang dan malam, menyempurnakannya. Faqaddara fahada, menentukan kadar siang dan kadar malam sesuai dengan yang dibutuhkan makhluknya. Allah itu sudah menciptakan malam sedemikian rupa terbaik bagi keluarga untuk berkumpul. Maka sebaiknya kalau ada orang mencari pekerjaan yang kira-kira akan membuat dia tetap berkumpul dengan keluarganya di malam hari. Walau bukan berarti haram orang yang bekerja malam hari itu tidak boleh, boleh. Tetapi fitrahnya malam itu Allah ciptakan bagi makhluk, khususnya manusia, agar menjadi tempat berkumpul mereka dengan kerabat, keluarga mereka di malam hari. Dan ini adalah waktu terbaik untuk berkumpul. Seperti itu kira-kira ada syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya Ustaz pada saat ini. Oh, ada Ya. Gimana bacakan nih? Oh, ini. Bagaimana untuk menghadapi suami yang malas? Setiap harinya hanya main HP, makan dan tidur saja. Nah, ini udah mulai curhat. Waduh, ini mudah-mudahan tidak banyak yang kemudian yang jangan sampai 11 orang juga kemudian akhirnya mulai menyebutkan satu-satu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana menyikapi pasangan yang malas? Ini tadi suami yang keberapa ya, kira-kira agak mirip ini. Ini suami yang ke-6 nih ya. Suami yang ke-6. Bagaimana menyikapi suami yang malas, hanya main HP dan tidak mau bekerja? Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Allah ya Maha Kuasa untuk merubah setiap makhluknya, termasuk pasangan-pasangan kita. Perhatikan waktu-waktu mustajab, berdoa kepada Allah. Allah Maha Kuasa untuk merubah pasangan-pasangan kita. Terkhusus hari ini, hari Jumat. Jangan lupa Nabi mengatakan di hari Jumat itu ada waktu, ada jam yang mustajab. Tidaklah Allah pertemukan seorang mukmin di waktu mustajab di hari Jumat kecuali doa-doanya pasti diijabah oleh Allah. Nah, kapan waktu mustajab di hari Jumat? Setelah asar sampai terbenam matahari. Atau kemudian bisa membaca doanya Nabi Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, lalu berdoa apa yang diinginkan termasuk agar suaminya dirubah tabiat dan sifatnya. Itu satu. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mengingatkan pasangan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dengan cara yang lembut ya. Mengingatkan pasangan akan tanggung jawab, akan amanahnya. Gak enak Ustaz, ya mungkin agak mirip kalau saya bicara dia malah lebih banyak ngamuk. Kalau begitu, jemaah yang dirahmati Allah, bisa dibelikan buku atau kemudian ceramah-ceramah, tulisan-tulisan yang mudah-mudahan itu akan menggugah hatinya. Ada banyak ceramah-ceramah asatidz kita, guru-guru kita, masya Allah, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang menjelaskan, mengingatkan para suami akan tanggung jawab mereka yang sangat besar. Mereka akan ditanya nanti di hadapan Allah tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Laki-laki itu qawwamahnya, kepemimpinan laki-laki itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Tapi kapan laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita? Bima anfaqu min amwalihim, ketika mereka sudah memberi nafkah kepada istrinya. Nah, bukan kalau sudah memberi nafkah tidak cukup hanya sekedar memberi nafkah, jemaah dalam Allah, mereka menjadi cahaya, mereka menjadi teladan, mereka menjadi penerang di tengah keluarga-keluarga mereka. Mudah-mudahan Allah
memperbaiki kondisi kita semuanya, pasangan-pasangan kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira jawaban singkatnya yang bisa kami bagi. Silakan, udah Syafar, ada lagi? Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bolehkah tidak terlalu jujur kepada istri untuk menggembirakan hatinya? Misalnya masakannya sedikit asin tapi bisa dimakan. Kemudian kita katakan masakan ini enak agar istri gembira. Gimana, Ustaz? Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Boleh tidak kita tidak jujur kepada istri ya demi membahagiakannya. Seperti jamaah rahmatullah, ketika masakannya itu asin, lalu kemudian kita mengatakan oh enggak, ini standar saja ya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, ulama mengingatkan kita tidak berdusta walau hanya bercanda. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Tidak boleh berdusta walau hanya bercanda. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, aku menjamin rumah di surga pertengahan. Barang siapa liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bagi siapapun yang kemudian meninggalkan dusta walau mereka bercanda. Ya. Walau jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ulama juga mengatakan boleh berdusta kalau memang itu untuk mengislah antara dua orang yang berseru. Contohnya kita punya saudara nih, dua sedang berseru, mereka ngambekan. Ulama membolehkan dusta kalau tujuannya untuk mengislah, tujuannya untuk memperbaiki jemaah yang dirahmati Allah, hubungan antara dua orang yang sedang berselisih. Nah, adapun terkait masakan istri kita, jemaah dirahmati Allah, maka kita bisa menghindari dusta, tapi juga tidak menyakiti istri kita. Dengan contoh mengatakan, wah ini udah enak sekali nih, tinggal ini akan semakin enak kalau garamnya dikurangi sedikit. Tapi ini sudah, jadi seperti itu. Jadi tidak berdusta, tapi juga tetap menyenangkan istri. Ya, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi mengingatkan kita untuk tidak berdusta walau hanya sekedar untuk bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, silakan, udah Syafar. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Terakhir mungkin ada yang ingin bertanya langsung sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Itu mungkin bisa ditutup dan doa, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, jemaah rahmatullah. Mudah-mudahan insya Allah kita melanjutkan pembahasan ini di bulan depan. Bulan depan insya Allah kita akan membahas ini. Hari ini kita bahas bagaimana pembicaraan Nabi di malam hari. Allahu Akbar. Nabi itu tidak senang berlama-lama berbicara di malam hari. Demi istri, demi mendengarkan pasangan. Nabi kemudian mendengarkan istrinya Ibunda Aisyah bercerita sampai menceritakan 11 wanita yang menceritakan suami-suami pasangan-pasangan mereka. Bulan depan insya Allah kita akan bahas tentang bab maja fi naumi Rasulillah, bab tentang bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dan sebelum-sebelumnya ini semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah, semakin mengenalkan kita dengan kepribadian agung Rasulullah, dan semoga dengan kita semakin kenal dengan Rasulullah, Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khairan atas ilmunya. Kita berdoa semoga Allah ridho atas ikhtiar kita untuk menuntut ilmu, Allah mampukan kita untuk memahaminya, Allah sanggupkan kita juga untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, mendakwahkannya, bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.